Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sejawat sekalian. Kita sudah mengikuti rangkaian webinar Vaskular Indonesia yang luar biasa. Kita kehadiran beberapa guru besar, ya, senior, Profesor Paul Tahalili sebagai Presiden PT KPI, kemudian Profesor Purhito dan Dr. Sumadi yang juga dibawakan oleh moderator Dr. Shaltut. Tujuan utama webinar yang kita selenggarakan tentu adalah untuk mendiseminasikan tindakan atau kemajuan bidang vaskular. Memang tema yang kita ambil untuk webinar Vaskular Indonesia adalah mengoptimalkan layanan kesehatan vaskuler secara terpadu dan nasional. Dan kita akan lanjutkan hari ini untuk melakukan workshop. Dan workshop yang dedicated hari ini untuk vena mengambil tema prosedur yaitu endovenous thermal ablation. Kita ketahui thermal itu adalah suhu, ya, pemanasan yang tujuannya untuk mengablasi vena varices atau varicose vein. Kali ini kita didukung oleh RF Medical dan Biolitech dari EVLA, dan satu lagi dari RF, dan tentu powered by Vascular Indonesia. Workshop endovenous ablation ini memang kita selenggarakan untuk memfamiliarkan begitu, ya, prosedur di kalangan sejawat BTKV, bedah toraks, kardiak, dan vaskuler. Juga, ya, pada dokter-dokter yang primer yang melayani keluhan penyakit pembuluh darah tentunya. Nah, by definisi tentu endovenous ablation varicose vein ini adalah melakukan prosedur menutup atau memperkecil, ya, lumen dari vena yang reflux atau yang terjadi dilatasi atau turtos. Dan ini ada endovenous laser ablation, ada endovenous radiofrequency ablation, dan juga ada beberapa yang terbaru. Salah satunya adalah endovenous steam ablation. Tapi kali ini kita tidak membicarakan itu, kita fokus pada dua hal ini. Kita ingat ada dua mesin yang sangat lekat di dalam keseharian kita, dokter sejawat bedah TKV, yaitu laser dan juga radiofrekuensi. Tipe lamanya seperti ini, dan ini ada tipe baru. Tapi RF, radiofrekuensi, itu akan, saya share juga STEAM yang kemudian kita tidak bahas hari ini, tapi kita mencoba men-share ada yang terbaru, yaitu endovenous radiofrequency ablation, yang dengan ada sebuah, tentu ada inovasi, ya. Jadi saya memang ingin di workshop kali ini, workshop yang memang dedicated untuk hal yang kebaruan. Nah, saya akan share dulu video bagaimana laser bekerja. Jadi ini adalah fiber dari laser, ya. Fiber laser itu bentuknya atau warnanya putih, dan di ujung tipnya ada transparan, dan itu kelihatan akan nyala. Dan setelah kita puncture, ya, kemudian kita guiding USG, fiber laser ini menyusuri pembuluh darah, ya, sampai proksimal kranial maksudnya, ya. Jadi ini penting untuk kita mendeteksi di mana tip fiber itu paling tidak 1,5 sampai 2 cm di bawah saphenofemoral junction. Dan tumesan anestesia, ya, ini juga sangat penting untuk kemudian membuat pembiusan atau mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, ya, yang diperlukan untuk melakukan tindakan yang baik untuk ablasi endotermal. Nah, ini adalah bentuk
mesin radiofrekuensi yang baru ya, dengan ada tip apa namanya nyala seperti laser, sehingga dokter pun bisa mengidentifikasi posisi tipnya saat vena sudah dimasuki oleh fiber atau kateter tersebut. Nah, yang tidak kalah penting menurut saya perlu share adalah tumescent anesthesia, di mana tumescent anesthesia ini menurut saya menjadi juga salah satu kunci keberhasilan dari prosedur endovenous ablation. Ya, jadi perlu diketahui ini adalah typical mixture yang terdiri dari 1% lidocaine, epinephrine dalam 450 ml, normal saline, dan ada sodium bikarbonat juga. Nah, ini adalah delivery sistemnya ya, dengan automatic pump ya. Dan kemudian dahulu memang melakukannya dengan suntikan yang berkali-kali ya. Tapi saat ini sudah ada dengan pump yang sudah otomatis, yang insya Allah akan bisa membantu kita semua. Nah, untuk ablasi dari GSV atau Great Subvenous Vein secara teknik, ini disebut no more hands breadth dan below the knee ya. Dan prosedur ini melalui guiding dari ultrasound. Dan treatment harus dilakukan paling tidak 1 cm di bawah kulit untuk menghindari apa? Menghindari kulit terbakar ya. Nah, kemudian selain itu posisi pasien juga penting, Trendelenburg posisi reverse ya, kemudian lidocaine dimasukkan pada tempat tertentu, kemudian ada needle ya. Is a safe, proven medical procedure that not only treats the symptoms of varicose veins, but also treats the underlying varises yang kita mau tangani ya, baik itu varises stadium 3 maupun 4. Kalau sudah ada lupusnya tentu harus diobati dulu lupusnya ya. Kemudian tentu selanjutnya kita persiapkan apakah kita memilih metode is a safe, proven medical guide wire and fed through the endovenous laser atau radiofrekuensi ya. Karena kalau STIM saya rasa masih belum ada, yang ada mungkin yang lain modalitas yang thermal seperti mechanochemical ablation atau glue ya. Ini gambaran radiofrekuensi ya yang bertahap dia ya. Dari tiap sentimeternya begitu. Nah, kemudian ini juga sama seperti tadi. Nah, ini kalau kita belajar tentu harus evidence ya, melakukan sesuatu. Ini direkomendasikan laser dan radiofrekuensi adalah treatment yang dipilih ya, grade-nya grade 1B untuk menangani GSV, Great Subvenous Vein, Small Subvenous Vein ya, kemudian aksesorius dan ada giacomeuni, ada juga komunikan ya. Dan tentu ini menjadi practice guideline untuk superficial venous disease ya. Nah, ini klinik praktisnya ya pada level A ya, juga rekomendasinya dari European Society Vascular Surgery tahun 2015 ya. Jadi untuk treatment GSV, patient symptom dan sign chronic venous disease ya, endothermal ablation ini recommended ya dibandingkan dengan pembedahan. Dan rekomendasi 44 ya. Ini untuk pasien dengan simptom ya. Lebih dipilih ya tentu ablation thermal dibandingkan dengan skleroterapi. Jadi kesimpulannya ya bisa kita ambil EFLA dan RFA memiliki efektivitas yang similar ya, oklusinya juga bagus ya, safety, dan tentu setelah itu kita juga harus melihat juga bagaimana keamanannya. Dan kalau untuk side effect ya disebutkan memang ada thrombophlebitis, thermal injury, bruising, tapi memang dengan kapasitas yang tidak banyak, tidak tinggi ya, dibandingkan dengan konvensional surgery
yang memang harus masa tinggalnya atau rawat inapnya lebih lama. Nah, ini saya akan juga menggambarkan Is always video performed is a slide ultrasound ini. proven medical procedure that not only treats the Seperti symptoms apa of varicose kira-kira veins, but also treats the underlying gambarannya. condition that causes them. The outpatient Ini adalah bentuk mesinnya, dan kalau kita belajar tentang bagaimana men-treat great subvenous vein, ada small subvenous vein, Giacometti vein, ya. Kita harus tahu dulu presisi USG vena, ya. Kita harus mampu melakukannya, dan puncture, kemudian guide wire kita masukkan, sehingga ini menjadi panduan untuk kemudian introducer masuk, ya. Kemudian, nah ini gambaran skematiknya. Jadi tip radiofrekuensi akan masuk sampai ke 1,5 sampai 2 cm subclavicular junction melalui guiding USG, ya. Kemudian kita melakukan tumesen anestesia dari surrounding vein-nya itu di cover begitu, ya, dan itu adalah headpiece untuk melakukan radiofrekuensi, sehingga pemanasan bisa dilakukan secara bertahap dengan baik tiap 7 cm. Kita harapkan memang ablasi vena ini berjalan dengan baik. Tentu pemanasannya juga harus tepat, ya, ukurannya, dan tumesannya jangan lupa. Tumesannya tentu harus optimal, ya. Gitu. Kira-kira itu. Kemudian, ya, jadi ini bisa, ya, lebih kecil komplikasinya, ya. Angka menutupnya, occlusion rate juga lebih tinggi, ya. Dan ini kita sebut vein clear catheter, ya, kalau dari radiofrekuensi yang terupdate, ya. Jadi ada tip nyala lampunya yang ada di ujung, ya, ada LED-nya, dan ukuran 5 frank kateter yang ada di pasaran dengan ablasinya 120 derajat Celcius dan dalam waktu 20 detik. Dan ini ada beberapa panjangnya, ya. Kalau saya sih pengen satu ukuran saja, mungkin yang 1 cm misalnya 100, ya. Ya. Kemudian, ya, kalau misalnya kita juga mempelajari juga tentang mesin ini lebih dalam, ada auto mode, ada user mode, ya. Kemudian ada LED-nya, ya, di ujung kateternya, ya, ada wide range catheter option-nya. Kemudian ada LCD, ya, yang bisa touchscreen tentunya. Baik, saya rasa itu materi workshop yang bisa kami sampaikan. Kami dari Varises Indonesia berdedikasi untuk berbagi informasi dan komunikasi tentang kesehatan, dan kami mengajak teman-teman sejawat sekalian, terutama dokter umum, ya, yang seperti dilihat di sini bergabung dengan kami di Varises Indonesia, temukan lebih dini penyakit varises dan kita tanggulangi sesuai dengan kompetensi. Beberapa dokter yang sudah bergabung dengan kami mampu melakukan deteksi dini, penemuan klinis, ya, kemudian injeksi skleroterapi, kemudian USG sederhana, dan itu memang masuk dalam standar nasional profesi pendidikan dokter di Indonesia tahun 2019. Jadi kami di Varises Indonesia memang berdedikasi tidak hanya untuk melakukan pelayanan, pengabdian masyarakat, namun juga untuk pendidikan, bahkan juga penelitian. Jadi demikian workshop yang kami bisa sampaikan. Bila ada pertanyaan, boleh mengajukan di kolom chat, atau juga kalau memang misal masih ragu atau malu barangkali untuk umum, ya silakan boleh WhatsApp atau email di indonesiavarises@gmail.com, atau bisa juga browsing di varisesindonesia.id,
atau Play Store kami atau App Store ada di Varises Indonesia. Silakan bisa di browsing, dan juga tentu sosial media kami yang cukup aktif di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Kami tunggu, dan terima kasih buat sejawat yang mengikuti workshop dan melihat presentasi dan video dan juga penjelasan kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan memacu untuk ingin mencoba prosedur yang baru, ya. Seperti tadi saya jelaskan, ada tip LED catheter yang saya rasa baik ya untuk kita bisa belajar dan melakukan pelayanan varises di seluruh Indonesia. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.